guys, perkenalkan nama saya Kuna Sari dengan NPM atas N02238. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang zat aditif dan zat aditif. Tentu saja pada slide yang pertama saya akan menjelaskan zat aditif. Zat aditif adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan. Nah, zat aditif ini memiliki fungsi yang pertama memperbaiki kualitas gizi makanan, memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan cita rasa makanan, dan membuat makanan lebih tahan lama. Nah, zat aditif ini mempunyai beberapa macam guys. Yang pertama itu pewarna. Nah, pewarna biasanya contohnya kunyit, daun pandan, rhodamin B, methanol yellow. Kalau pemanis itu ada glukosa, fruktosa, dan sakarin. Kalau pengawet itu garam, gula, dan formalin. Yang selanjutnya ada penyedap, contohnya bawang putih, ketumbar, MSG, atau micin. Terus tuh ada zat pemberi aroma, minyak atsiri, bunga cengkeh, amil kapsulat, etil butirat. Selanjutnya ada antioksidan, contohnya vitamin C, BHT, lecithin, dan TBHI. Nah, macam-macam zat aditif selanjutnya ada pengemulsi, misalnya agar-agar, gelatin. Pengembang itu ada fermentan, soda kue. Sedangkan pengental itu ada gelatin atau keragenan. Pengeras itu ada aluminium amonium dan kalsium glukonat. Pengatur keasaman ada asam laktat. Selanjutnya ada zat aditif dan psikotropika. Nah, apa sih zat adiktif itu? Nah, zat adiktif adalah zat-zat yang dalam pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Misalnya drug, zat-zat yang dalam pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang, itu drug dependence. Selanjutnya ada golongan zat adiktif berdasarkan efek, misalnya stimulan. Nah, stimulan ini cara kerjanya merangsang sistem saraf, pusat kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Selanjutnya ada depresan. Nah, depresan ini menurunkan kesadaran, misalnya ada alkohol dan barbiturat. Selanjutnya halusinogen. Nah, kita ini biasanya cara kerjanya itu kita berhalusinasi. Contohnya ada LSA, lysergic acid amide, dan LSD, lysergic acid dithylamide. Selanjutnya ada psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika ini mempunyai 4 golongan. Golongan pertama itu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, dan biasanya itu terlarang. Contohnya ekstasi, LSD, dan DOM. Golongan yang kedua itu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan fenetilin. Golongan ketiga itu berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan. Misalnya ada resep dokter, amorbarbital, buprenorfina. Golongan yang keempat itu berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Misalnya resep dokter diazepam, nitrazepam, dan lexopan. Slide selanjutnya adalah pengaruh terhadap kehidupan sosial. Nah, psikotropika ini mempunyai pengaruh nih terhadap kehidupan sosial, misalnya rusaknya saraf, menimbulkan ketergantungan, perubahan tingkah laku, menimbulkan penyakit terutama pada jantung, radang lambung, dan hati, serta beresiko mengidap HIV. Selanjutnya ada pada dosis tidak tepat menyebabkan kematian. Nah, itu kan tadi pengaruh terhadap kehidupan sosial. Selanjutnya pengaruh terhadap diri sendiri. Nah, misalnya adanya perkelahian, memicu untuk melakukan kejahatan, pencurian, bahkan pemerkosaan. Terus itu ada risiko kecelakaan dan timbulnya masalah keluarga yang mengganggu ketertiban umum. Misalnya mabuk-mabukan ya guys. Selanjutnya ada pencegahan penyalahgunaan zat aditif dan zat psikotropika.
Dalam keluarga itu dalam lingkungan keluarga itu saling menjaga, bertanggung jawab. Misalnya ada di lingkungan masyarakat mendorong peningkatan pengetahuan, berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan orang-orang yang mempunyai nilai-nilai positif. Dalam sekolah itu memberikan wawasan kepada siswa. Misalnya kalau di dalam lingkungan pemerintah mengeluarkan hukum dan memberikan sanksi bagi yang mengkonsumsi zat aditif dan psikotropika secara berlebihan. Nah, slide selanjutnya adalah penggunaan zat adiktif dan psikotropika dalam bidang kesehatan. Misalnya zat adiktif dalam bidang morfin itu biasanya digunakan pada obat bius. Ada juga heroin, itu digunakan dalam obat depresan atau meredakan batuk. Dan ada zat barbiturat, itu menghilangkan rasa cemas sebelum operasi. Soalnya ada amfetamin, itu menambah stamina. Dan metadon itu analgesik. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, guys. Lebih dan kurang saya minta maaf.